Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Gembala Menyapa. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengingat dan menghayati masa Raya Paskah, di mana besok adalah Rabu Abu, merupakan pintu masuk dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah. Kemudian kita pun tiba pada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan tentu saja Minggu Paskah. Saudara-saudara, tema utama dalam masa Raya Paskah ialah mati dan bangkit bersama Kristus. Tentu bukan mati dan bangkit secara ragawi, melainkan bagaimana jiwa kita boleh mengalami satu proses transformasi. Kita akan tenggelam lebih dulu dalam penyesalan, kita memeriksa diri kita atas semua perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam penyesalan itu, kemudian kita masuk dalam pertobatan, yang kemudian kita akan mengalami pemulihan. Kita mengalami kebangkitan jiwa rohani kita bersama dengan Kristus yang menang, yang bangkit dari kematian. Apa saja yang kita lakukan selama masa Raya Paskah? Saya hendak mengawali hari ini, hari Selasa, sebelum esok Rabu Abu. Gereja menyebutnya dengan hari Selasa Daging. Kenapa disebut Selasa Daging? Karena mulai Rabu Abu, 40 hari kita akan bersama-sama mengikuti satu latihan spiritual dengan doa dan puasa. Puasa atau berpantang. Salah satunya tidak memakan daging atau makanan-makanan yang berkaitan dengan daging. Saudara-saudara, ini hari terakhir kita bisa makan daging ataupun telur ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan daging tersebut. Besok kita mengambil satu komitmen hingga 40 hari ke depan. Kita berpantang atau berpuasa. Bapak Ibu bisa berpuasa, berkomitmen 8 jam atau 12 jam sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu bisa berpantang, pantang tidak makan daging, telur, atau makanan lain yang biasa kita sukai selama 40 hari. Rabu Abu. Besok kita akan bersama mengikuti ibadah Rabu Abu secara live streaming, karena kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja. Kita sudah melakukan ini 4 tahun ke belakang. Dan untuk kesempatan Rabu Abu besok, Bapak Ibu akan melakukan penorehan abu di rumah masing-masing. Kepala keluarga bisa menorehkan abu bagi anggota keluarganya atau saling menorehkan abu. Caranya, mulailah dengan membuat garis vertikal dari atas ke bawah, baru kemudian diikuti dengan garis yang horizontal dari kiri ke kanan, membentuk tanda salib. Dan ketika membuat tanda salib dengan abu itu, kita menyebutkan, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya hidup kita tidak
berarti tidak bernilai karena dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, abu akan dibagikan bagi setiap keluarga. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkannya, silahkan menghubungi majelis atau penatua di wilayah masing-masing. Selanjutnya Minggu Prapaskah, selama 6 minggu kita akan mengikutinya. Kita akan bersama-sama dalam ibadah dan juga persekutuan di rumah tangga kita. Saudara-saudara, gereja juga sudah menyiapkan kalender 40 hari niat baik yang akan menuntun kita untuk menghayati setiap hari di masa Prapaskah. Kalendernya seperti ini. Saudara-saudara, setiap hari tentu bersama anggota keluarga kita mengambil waktu untuk berdoa dan kemudian bisa membacakan ayat firman Tuhan dan mengikuti petunjuk sesuai dengan kalender 40 hari niat baik. Sebagai pengingat dan kemudian bisa direfleksikan di akhir pekan, Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan pengalaman setiap pribadi dalam keluarga masing-masing dan memasukkannya ke dalam toples seperti ini. Jadi apa yang saya lakukan berdasarkan kalender 40 hari niat baik itu, setiap anggota keluarga menuliskan di kertas lalu dimasukkan dalam toples seperti ini. Dan di akhir pekan Bapak Ibu Saudara bisa sharing bersama dari apa yang sudah dialami dan dituliskan. Kita tiba pada Kamis Putih. Pada Kamis Putih ada 2 simbol yang biasa kita rayakan dan mengingatkan kita akan pelayanan Yesus, yaitu perjamuan malam terakhir, perjamuan kasih, dan yang kedua adalah pembasuhan kaki. Kita juga akan mengikutinya bersama di rumah masing-masing. Jumat Agung kita menerima perjamuan kudus. Sabtu Sunyi akan dipersiapkan ibadah meditatif yang juga kita akan ikuti secara live streaming. Dan tentu puncaknya ialah Minggu Paskah, di mana kita akan bersuka cita sebab Yesus Kristus telah menang melawan maut. Berarti kita pun menerima pemulihan, kita pun dibangkitkan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Kita meninggalkan hidup kita yang lama dan kita masuki hidup yang sudah dibaharui. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, semua rangkaian itu kita lakukan untuk bersama-sama terus bertumbuh. Karena iman kita selalu akan belajar dari pengalaman pribadi, refleksi atas firman Tuhan, juga penghayatan akan simbol-simbol yang penuh dengan makna. Mari kita mengikutinya dengan seisi keluarga kita, dan ingatlah inti dari semua perayaan itu, mati dan bangkit bersama Kristus. Kita tenggelam dalam penyesalan akan dosa-dosa kita, namun kita kemudian bangkit mengalami pemulihan. Semoga seiring dengan itu, apa yang menjadi pergumulan, doa, dan kerinduan kita boleh mendapat jawaban yang terbaik dalam masa Raya Paskah pada tahun ini. Terima kasih. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom.